Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan materi tentang antropologi terapan. Kami mengambil tema perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga, studi kasus, hak atas upah, dan jaminan sosial. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nasya Stefania Ramadhani. Saya Nadia Masyarani. Saya Naila Medina Putri. Saya Peter Nataliano, Presiden Torogea. Dan saya Rafis Kumbang. Selamat menyaksikan. Hampir setiap keluarga memiliki pekerja rumah tangga untuk mengurusi rumah karena tidak memiliki waktu untuk mengurusnya akibat sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan, di mana setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga menjadi pekerja di ruang lingkup publik. Karena kebiasaan ini menyebabkan lebih banyak pekerjaan di PRT di luar sana. Meskipun demikian, pekerja rumah tangga mengalami banyak kasus karena kurangnya perhatian negara terhadap mereka. Sampai saat ini, PRT belum dianggap sama dengan tenaga kerja lainnya. Dalam kehidupan sosial, pekerja rumah tangga dianggap sebagai pembantu, dan banyaknya pekerja harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Menurut laporan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, kondisi PRT saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut. Sebagian besar adalah perempuan, belum dewasa, dalam kondisi buruk, tanpa batas waktu kerja, serta mengalami kekerasan. ILO mengatakan bahwa terdapat 52,6 juta pekerja di seluruh dunia, dan pekerja rumah tangga merupakan sumber pekerjaan penting. Perkiraan ILO menunjukkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga di negara maju rendah pada 0,9%, sementara di negara berkembang menyumbang proporsi yang jauh lebih besar di Amerika Latin dan Karibia 11,9%. Diikuti oleh Timur Tengah 8%, Afrika 4,9%, dan Asia 3,5%. Untuk pekerja rumah tangga, perekrutan terdiri dari dua sumber, agen penyalur atau perantara informal, yaitu teman atau calo. Beberapa kasus telah menunjukkan bahwa perantara calo berbahaya karena meminta komisi kepada PRT. Jika pekerja mengajukan pertanyaan, mereka akan mengancam dan menyalahgunakan ancamannya, dan dalam kasus terburuk, pelecehan seksual. Beberapa studi sebelumnya telah mempelajari hak-hak pekerja rumah tangga informal. Misalnya, Siti dan Irwansyah pada tahun 2020 menyatakan bahwa peraturan UU Ketenagakerjaan tidak menjangkau kelompok pekerja rumah tangga. Hanifah 2020 menyatakan bahwa diperlukan kebijakan yang melindungi PRT, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan Sonaji 2020 menyatakan bahwa peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga belum diterapkan. Nur Lela, 22 tahun, diduga jadi korban penganiayaan oleh majikannya, seorang PNS yang tinggal di Komplek Bumi Orange, Cimekar, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Meski sudah kembali ke rumahnya, kondisi warga Kapling, Karang Baru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi itu masih belum stabil. Nur Lela bercerita tentang penyiksaannya oleh dialami pada 4 Oktober 2016 yang membuatnya kabur dari rumah majikannya. Selama lebih dari 5 tahun, Nur Lela dianiaya oleh majikannya. Tak hanya dengan tangan, penyiksaan juga dilakukan dengan cara melemparkan barang-barang ke badannya. Parahnya lagi, menurut Nur Lela, dirinya tidak digaji selama 5 tahun lebih. Majikannya pun masih melakukan tindakan yang di luar batas wajar. Tubuh Nur Lela yang berusia 22 tahun penuh dengan luka. Kami sengaja tidak menampilkan dengan detail bekas-bekas luka yang diderita Nur Lela untuk menjaga kenyamanan pandangan Anda. Selama 5 tahun bekerja pada Irma Susanti di Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, Nur Lela sering disiksa majikannya. Irma Susanti adalah seorang pegawai negeri sipil. Nur Lela menuturkan selain Irma Susanti, suami Irma juga sering menyiksanya. Kasus ini sudah ditangani Polsek Cileunyi. Dikutip dari Harian Kompas, Irma Susanti sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh Polsek Cileunyi. Ya kalau lampiasnya suka kalau dari kantor, kalau masalah rumah tangga, suka berantem ibu sama bapaknya, saya lampiasnya yang disiksa. Itu yang nyiksa suami istri atau? Iya, kalau istrinya kurang puas suruh suaminya. Terus udah berapa lama Nur Lela kerja di sana? Hampir 6 tahun. 6 tahun. Untuk gaji sendiri gimana? Gaji sendiri itu yang ibunya belum meninggal cuman dikasih yang setahun. Kalau yang 5 tahunnya mah nggak dikasih.
Nurlela bekerja untuk Irma Susanti sejak tahun 2010. Bekerja di rumah Irma di Cilenyi, Bandung, Nurlela sering mendapat kekerasan seperti dipukul dengan palu hingga disiram air panas. Penganiayaan terhadap Nurlela terkuak setelah dirinya berhasil kabur dari rumah majikannya 2 Oktober lalu. Nurlela naik bus dari Bandung ke Bekasi. Pada 3 Oktober, Nurlela tiba di rumah orang tuanya di Bekasi, Jawa Barat. Nurlela menceritakan penyiksaan yang dialaminya kepada keluarga besarnya. Malam itu juga, keluarga Nurlela melaporkan majikannya bernama Irma Susanti ke Polsek Cilenyi, Bandung, dan menurut Kapolsek Cilenyi, Komisaris Edi Suwandi, Irma sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perspektif antropologi terapan, kasus Nurlela menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi kerja. Antropologi terapan bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial dan memberikan solusi praktis, terutama pada kasus seperti ini yang melibatkan eksploitasi individu dalam konteks kerja domestik. Berikut adalah analisis mendalam. Yang pertama ada struktur sosial dan relasi kekuasaan, di mana majikan Nurlela, seorang pegawai negeri sipil atau PNS, memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan Nurlela sebagai pekerja rumah tangga. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan hierarkis seperti ini sering mengarah pada eksploitasi karena adanya ketimpangan kekuasaan. Nurlela mengalami dominasi yang dalam bentuk kekerasan, fisik dan non-fisik, atau tidak digaji, dihina, dan dianiaya. Ketergantungan ekonomi pekerja domestik terhadap majikan seringkali membuat mereka tidak berdaya untuk melaporkan atau melawan tindakan kekerasan sebagaimana terlihat dalam kasus ini. Lalu yang kedua ada norma budaya dan persepsi tentang pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga sering dianggap sebagai kelas bawah yang berada dalam ruang privat, sehingga pelanggaran terhadap mereka kerap dianggap bukan urusan publik. Budaya patriarki dan patron klien memperarah ketimpangan ini. Nurlela tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan simbolik, di mana martabat dan haknya sebagai manusia diremehkan. 3. Undang-undang yang relevan. Kasus ini melibatkan pelanggaran beberapa undang-undang dan pasal yang melindungi hak asasi manusia dan tenaga kerja. Pasal 351 KUHP, kekerasan yang dilakukan oleh majikannya terhadap Nurlela masuk ke dalam kategori penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk bebas dan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dilanggar. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Pasal 88 ayat 1 hak kerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Pasal 90 ayat 1 melarang pemberi kerja membayar upah di bawah standar minimum, apalagi tidak membayar upah sama sekali seperti dialami Nurlela. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Terus pasal 33 melarang perbudakan dan kerja paksa. Pasal 34 menjamin hak kerja untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perlakuan yang tidak manusiawi. 4. Rekomendasi sosial, solusi. Hukum dan advokasi Nurlela harus mendapat pendampingan hukum untuk menuntut keadilan terhadap majikannya. Penegak hukum yang tegas diperlakukan untuk memberikan efek jera. Perubahan sosial dan kesadaran masyarakat. Perlu ada kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja domestik. Kebijakan pemerintah perlu ada regulasi khusus untuk melindungi pekerja domestik seperti pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU PPRT yang telah lama diperjuangkan. Intervensi sosial, pendekatan antropologi terapan dapat digunakan untuk memahami dinamika hubungan pekerja dan majikan, serta mengembangkan program yang memastikan keseimbangan kekuasaan di antara mereka. Kasus Nurlela adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang domestik. Antropologi terapan membantu mengidentifikasi akar budaya dan sosial dari masalah ini. Sementara perangkat hukum seperti KUHP, UU Ketenagakerjaan, dan UU HAM memberikan landasan untuk menuntut keadilan dan melindungi hak korban. Integrasi pendekatan ini penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan mencegah kasus serupa di masa depan. Perlindungan terhadap hak pekerja rumah tangga informal diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Meskipun hak-hak yang diatur seperti upah, jam kerja, perjanjian cuti, dan penyelesaian sengketa belum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan untuk mencapai hal ini. Kepentingan hak diperlukan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup PRT.
Sekian video tayangan dari kelompok kami, semoga video ini bisa menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.